Selamat pagi Boring People, kita sudah kedatangan tamunya Haifa yang sangat inspiratif nih. Ini auranya sudah inspiratif. Betul banget, kita kedatangan Mas Henry. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Haifa, selamat pagi Lutfi. Siap Mas, by the way aku pengen tanya Mas, ini sebenarnya bukunya apa sih Mas? Kok bercerita tentang filosofi, sebenarnya apa maksud dari buku ini Mas? Oke, buku ini ya, aduh, biasanya kita kalau dengar kata filosofi, langsung jiper duluan ya. Betul, kayak berat banget kayaknya ya. berat ya. Nah itu dia, saya menulis buku ini justru untuk menyampaikan bahwa, oh filsafat itu bisa sangat aplikatif gitu, sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Oh, contohnya apa nih Mas? Nah ini contohnya begini, filosofi teras atau filsafat stoikisme atau stoa, ini inti ajarannya sebenarnya tentang mengelola emosi tapi melalui nalar. Mengelola emosi tapi dengan nalar. Bingung kan? Mengelola emosi dengan nalar. Jadi iya, memang iya. si bukunya Mas ini itu berbasis self improvement dan berbasis melalui filsafat stoikisme. Betul. Tapi sebenarnya stoikisme ini kita masih awam, apa itu stoikisme? Nah yang tadi saya bilang itu, jadi para filsuf stoa ini meyakini bahwa kalau kita ini sering galau gitu ya, sering emosi, julid gitu ya, kalau ngelihat medsos, nah ya, Ini bawaannya mau marah-marah melulu gitu ya, baca berita, itu kata mereka bukan disebabkan karena beritanya atau perilaku orang lain atau perilaku siapapun, tetapi karena kita tidak cukup mengelola nalar kita. Kalau kita tidak rasional, jadinya emosian. Wah, Gitu. ini nih. Kalau begitu saya pengen tanya, apa yang membuat Mas Henry ini membuat buku yang saya sangat butuhkan? Karena yang tadi disampaikan itu ada di saya Semuanya nih, ya. Wah itu dia. Iya. Jadi waktu saya mendalami dan mempelajari filsafat stoikisme ini tahun 2017. Ya. Kemudian saya mulai mempraktekannya, saya merasa terbantu banget. Oke. Jadi saya pun dulu seperti itu, gitu. Di jalan aja rasanya mau ngamuk kalau macet Iya. gitu ya. Di pekerjaan sering stres gitu ya, dipanggil bos. Senggol gitu ya, ngamuk ya. Gitu, cepatlah emosi naik turun apalagi medsos. Nah pada saat saya mempraktekkan ini, loh kok saya merasa manfaatnya ya. Jadi lebih tenang. Caranya gimana Nah, tuh bisa cara mengelolanya? mengelola emosi gimana? Tolong dipraktekkan ke saya Mas, tolong Mas, tolong saya butuh. Nah, misalkan yang paling gampang ya, paling gampang kita macet. Macet, Biasanya oke. kita kan, lu kenapa gitu, mukanya ketekuk banget. Iya nih soalnya macet gitu kan. Kita langsung menyalahkan emosi kita itu pada macetnya. Atau kita pulang jutek, lu kenapa? Bos. Ya kan, kita bilang ini yang bikin saya begini karena bos saya gitu. Ngasih pekerjaan pas sudah jam pulang. Nah kalau menurut para filsuf stoa, no gitu. Kamu itu bete, marah-marah di jalan, atau kamu kesel di pekerjaan bukan karena bos atau karena macetnya. Tapi kamu punya opini apa tentang bos, atau kamu punya opini apa tentang jalan. Itu yang bikin kamu jadi susah sendiri. Interpretasi kita terhadap situasinya yang bikin kita marah Betul. jadinya. Makanya ada macet yang sama, ada orang yang tenang-tenang aja, ada orang yang marah-marah. Nah, Karena interpretasinya beda. betul, apalagi sekarang di generasi milenial seperti ini ya, apalagi di generasi milenial dan digital seperti sekarang. Apa akhirnya yang membuat kita nih harus mempelajari filsafat? Filsafat. Nah, Ya, nah pada saat saya mendalami ini ternyata saya menyadari sesuatu nih Haifa dan Lutfi. Ternyata manusia itu nggak jauh berbeda dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Nggak jauh beda masalahnya. Kita memang makin canggih, punya smartphone, internet dan lain-lain. Tapi ternyata dari dulu itu masalah kita ya sama-sama aja. Ya galaunya, cemasnya, khawatirnya itu sama. Dan ternyata filsafat nggak semua aliran, tapi banyak aliran yang menemukan kebijaksanaan solusinya. Jadi generasi sekarang biarpun canggih, nggak ada salahnya untuk menengok kebijaksanaan zaman dulu. Karena mungkin solusinya sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. wah. Nah kalau begitu manfaat apa nih Mas filsafat untuk kehidupan sehari-hari kita? Boleh dijelaskan Mas? Banyak, dari Contohnya? hal-hal yang sederhana Ya. seperti tadi manajemen emosi. Manajemen emosi sudah. Ya, manajemen emosi, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, tapi lebih baiknya ini harus jelas konteksnya ya. Ya. Bukan jadi orang yang cepat kaya gitu ya, Oke. atau menjanjikan cepat dapat jodoh, nggak seperti itu ya. Tapi Menjadi family man bisa dari buku ini Mas? menjadi family man yang lebih baik, Lutfi. Wah, cocok buat aku Iya. ini. Kalau gitu kalau aku pengen beli buku ini belinya di mana nih Mas? Oh, ini sudah ada di berbagai toko buku di kota-kota di Indonesia sudah. Sudah ada ya? Sudah ada. Menarik banget ya sih, karena ini ngomongin menarik tentang banget. Yap. emosi. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Henry dan dalam buku itu sendiri, emosi itu harus dikelola, apa harus ditahan atau seperti apa?
tidak bisa ditahan. Tidak bisa bisa ditahan. Tidak bisa ditahan. Jadi saya rasa kalau kita membaca temuan psikologi sekarang juga tidak menganjurkan emosi itu disupres ya, Yes. ditahan. Harus dirilis ya. Bukan dirilis juga. Dikelola. Dikelola ya. Tapi dikelola artinya dicari akarnya dari mana. Akar timbulnya emosi. Jadi kalau teman-teman iya. sedih berkepanjangan, sering marah-marah berkepanjangan, yang harus dicari akarnya. Nah, akarnya ini bukan dari Luarnya. bukan dari orang lain atau Oke. peristiwa di luar. Tapi ya itu, interpretasinya harus kita cek. Jangan-jangan saya punya interpretasi yang salah. Oke, dan cara-cara itu ada semua di bukunya Mas Henry. Lebih tepatnya ada di Filsafat Stoa yang saya Tuliskan di di buku filosofi ini. teras ini. Oke. Wow, keren Tapi banget. sebenarnya aku pengen tanya, filosofi sama filsafat bedanya apa sebenarnya? Apa cuman gaya milenial aja yang bilang filosofi itu filsafat? sama aja lah gitu. Oh, Sama aja. oke. Dua kata itu maknanya sama. Maknanya sama. Filosofi atau filsafat akar katanya dari philo, Philo. bahasa Yunani si philo dan sofi. Philo itu artinya cinta, sofi atau sofia itu kebijaksanaan. Oh, Jadi oke. sebenarnya filsafat itu artinya mencintai kebijaksanaan. Wah, Wow. berarti sumber dari segala sumber karena dengan kita mencintai suatu hal pasti akan berujung dengan baik. Wow, Amin. luar biasa. Udah langsung terdengar bijak ini. langsung terdengar Oke, bijak. kalau begitu quote dong Mas dari Mas untuk Morning People. Silahkan Mas ke kamera yang ini Quotes Mas. yang bisa menginspirasi Ya. mungkin. Teman-teman kalau sering merasakan emosi negatif, marah, cemas, khawatir, atau galau, jangan terburu-buru untuk menyalahkan pihak lain. Ya. Kita biasanya mudah, ini pokoknya salah dunia, ini pokoknya salah orang lain. Mungkin perlu ambil jeda dan merenungkan, karena mungkin awalnya datang dari opini kita atau interpretasi kita sendiri tentang hal-hal eksternal tersebut. Wah, luar biasa. Ini yang kamu juga harus aplikasikan. Iya. Jangan sering nyalahin orang berarti, Siap. Vi. Kalau begitu aku mau baca ini nanti di belakang. Morning People, jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal kembali lagi sama Mas Henry tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini?